Kali ini kepada gerakan dari Phillips. Matthew Phillips pemirsa mencoba untuk memberikan sebuah crossing ke bahaya dan gol! Sebagaimana yang diketahui, laga pembuka Piala Presiden 2025 yang mempertemukan Oxford United versus Indonesia All-Star sudah tersaji. Ya, dalam laga ini, Oxford United meraih hasil yang cukup positif karena berhasil menggulung Indonesia All-Star dengan skor akhir 6-3. Sejak wasit meniupkan peluit tanda dimulainya laga, Oxford United langsung tancap gas dan bermain sangat menyerang. Pertandingan yang baru berjalan 5 menit, pasukan Gary Rowett berhasil mencuri gol cepat. Mark Harris membuka keunggulan Oxford United setelah memanfaatkan umpan matang Matt Phillips. Beberapa menit berselang, Liga Indonesia All-Star secara mengejutkan mampu menyamakan kedudukan. Ya, Rico Simanjuntak membuat para pemain bertahan lawan terkejut lewat pergerakan cepatnya. Berawal dari kesalahan bek lawan, Rico yang muncul dengan kecepatan penuh berhasil melakukan sontekan di depan gawang Oxford United. Skor sama 1-1 membuat para pemain Liga Indonesia All-Stars bermain lebih percaya diri. Namun, Oxford United mendapat momentum untuk kembali menyerangkan 2 gol tambahan ke gawang Reza Arya. Gol kedua dari Mark Harris dan 1 gol lagi dari Michael Helik yang membuat skor 3-1 bertahan sampai jeda. Memasuki babak kedua, Oxford United tak mengendorkan serang sedikit pun. Hasilnya, pasukan Gary Rowett mampu membukukan 3 gol tambahan. Sementara itu, pasukan Rahmat Darmawan yang tertinggal jauh bukan tanpa perlawanan. Skuad Liga Indonesia All-Star sempat mengejar ketertinggalan lewat aksi Rizky Dwi dan Excel Runtukahu. Meski demikian, skor 6-3 untuk kemenangan Oxford United tetap bertahan sampai laga berakhir. Di sisi lain dalam laga pembuka Piala Presiden ini, yang cukup menarik perhatian adalah soal kehadiran para supporter di Stadion GBK. Ya, sebanyak kurang lebih 40.000 penonton hadir langsung ke stadion. Tentu, ini sangat menambah meriah pembukaan Piala Presiden kali ini. Hadirnya puluhan ribu penonton ini juga nampaknya membuat pelatih Oxford United begitu terkesan dengan atmosfer yang diciptakan. Menurut Rowett, antusiasme fans tanah air jauh melampaui ekspektasi untuk ukuran pertandingan pramusim. Usai pertandingan, Rowett tak ragu memuji semangat luar biasa dari para penggemar Indonesia yang memadati stadion. Ia mengakui bahwa suasana yang diciptakan fans di GBK sulit ditemukan dalam pertandingan pramusim di Inggris. Kalau di Inggris, laga pramusim biasanya tidak menarik banyak penonton. Tapi di sini, semangat fansnya sangat tinggi. Mereka datang berbondong-bondong hanya untuk menyaksikan pertandingan pramusim, dan itu sungguh luar biasa, ungkap Gary Rowett. Tak hanya atmosfer pertandingan, Rowett juga dibuat kagum oleh kemeriahan seremoni pembukaan yang dipenuhi pesta kembang api serta lantunan lagu kebangsaan Indonesia. Bagi sebagian besar pemain Oxford United, ini menjadi pengalaman pertama mereka tampil di hadapan puluhan ribu penonton yang begitu ekspresif dan sangat antusias. Ini pengalaman yang spesial bagi tim, mereka disambut dengan kembang api, dan bisa mendengar lagu kebangsaan Indonesia sebelum laga. Itu sungguh memberikan nuansa emosional dan kebanggaan tersendiri, jelas Gary Rowett. Tentu, pujian Rowett menjadi sinyal positif bagi penyelenggaraan Piala Presiden 2025, sekaligus menegaskan bahwa Indonesia memiliki basis pendukung sepak bola yang tak kalah bergairah dibandingkan negara-negara dengan tradisi sepak bola kuat. Jika biasanya pertandingan pramusim hanya jadi ajang pemanasan, di Indonesia, laga tersebut justru terasa seperti partai final. Gelandang serang Oxford United sekaligus rekan oleh Romania yakni Stanley Mills, mengungkapkan bahwa sepak bola Indonesia memiliki keunggulan besar yang tidak ia rasakan di Inggris, yakni antusiasme luar biasa dari supporter. Ya, Stanley Mills bersama para pemain Oxford United memang banyak yang baru pertama kali datang ke Indonesia. Para pemain Oxford United ini datang ke Indonesia karena ikut dalam partisipasi Piala Presiden 2025. Rekan oleh Romania ini pun mengungkapkan perbedaan yang ia rasakan saat pertama kali datang ke Indonesia. Stanley Mills mengakui bahwa terdapat perbedaan antara gairah sepak bola di Indonesia dan negaranya Inggris. Menurutnya, antusiasme masyarakat Indonesia terhadap sepak bola sangat luar biasa. Ia bahkan menilai sambutan masyarakat sangat meriah dibandingkan Inggris yang sering disebut sebagai negara penemu sepak bola modern.
Stanley Mills menilai bahwa keunggulan terbesar sepak bola Indonesia yakni antusiasme fansnya. Menurutnya, Inggris juga negara yang memiliki fans luar biasa. Akan tetapi, ia menilai masyarakat Indonesia jauh lebih bersemangat. Ya sama juga di Inggris, tapi di sini mungkin lebih bersemangat. Maksud saya, luar biasa sambutan yang diterima oleh Romeni, saya sudah melihatnya, sangat gila, ungkap Stanley Mills kepada awak media. Oxford United memang datang ke Indonesia tengah menjalani pramusim dengan ikut berpartisipasi di Piala Presiden 2025. Akan tetapi, mereka juga menggelar coaching klinik juga untuk membantu mengembangkan sepak bola Indonesia. Dalam kesempatan ini, Ole Romeni, Marcelino Ferdinand, Stanley Mills, dan beberapa pemain Oxford United berbagi ilmu dengan talenta muda Indonesia. Saat coaching klinik ini, Stanley mengungkapkan bahwa seberapa penting sepak bola akar rumput untuk meningkatkan kualitas. Menurutnya, untuk meningkatkan kualitas sepak bola suatu negara, tentu saja akar rumput itu sangat penting. Saya rasa sepak bola grassroots sangat penting. Menurut saya itu membentuk pengertian seorang anak tentang cara bermain bola, bekerja dalam tim, dan saya rasa itu juga penting dalam kehidupan. Saya pikir sepak bola grassroots penting dalam budaya masyarakat karena membantu seorang anak dalam berteman, memberikan kemampuan sosial dalam kehidupan, jelas Stanley Mills. Timnas Indonesia dipastikan akan menghadapi Kuwait dan Lebanon pada FIFA Matchday September 2025. Ya, hal ini disampaikan secara langsung oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Kepada awak media, Erick Thohir memastikan bahwa PSSI akan mengundang dua negara itu untuk menghadapi Timnas Indonesia. Tentu saja ini menjadi modal awal bagi Timnas Indonesia sebelum tampil di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia akan digelar pada Oktober 2025. Timnas Indonesia akan bersaing dengan Arab Saudi, Qatar, Irak, Oman, dan Uni Emirat Arab untuk mendapatkan 2 tiket ke Piala Dunia 2026. Adapun Kuwait dan Lebanon level permainannya hampir sama dengan tim-tim Timur Tengah. Tim asuhan Patrick Kluivert itu bisa mencoba pemainnya dan sekaligus melihat gaya bermain Kuwait serta Lebanon sebelum tampil di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Tak hanya itu saja, Erick Thohir mengungkapkan, dua pertandingan itu akan digelar di Surabaya atau tepatnya di Stadion Gelora Bung Tomo. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengungkapkan Mauro Zilstra tidak diproyeksikan langsung menjadi pelapis oleh Romeni di Timnas Indonesia. Ya, nama Mauro Zilstra belakangan mencuri perhatian publik sepak bola nasional usai proses naturalisasinya resmi dilanjutkan. Namun, Erick Thohir menegaskan bahwa striker muda itu belum diproyeksikan langsung untuk bergabung ke Timnas Senior Indonesia sebagai pelapis oleh Romeni. Menurut Erick, proses integrasi Mauro ke dalam skuad Merah Putih dilakukan secara bertahap, dimulai dari kelompok usia muda. Erick menyebutkan bahwa target awal bagi Mauro adalah tampil di ajang kualifikasi Piala Asia U23 pada bulan September mendatang. Proses adaptasi akan menjadi penilaian utama sebelum membuka peluangnya naik ke level senior. Mauro kita persiapkan memang untuk kejuaraan U23 nanti di bulan September. Tapi, mungkin juga sebagai pelapis untuk Ole di posisi striker, yang kita tahu memang salah satu kekurangan tim nasional kita memang di pencetakan golnya, yaitu dari awal kita bangun tim nasional ini, kenapa waktu itu kita juga berjibaku membawa Ole. Karena itu kita harapkan Mauro kita lihat di usia muda dulu. Kalau memang dia ternyata bisa beradaptasi ya bukan tidak mungkin dia bisa juga naik ke tingkat seniornya, ungkap Erick Thohir. Terkait status Mauro, Erick memastikan bahwa proses naturalisasi masih berjalan di Kemenpora. Dia pun mengapresiasi dukungan dari berbagai pihak, termasuk Presiden RI, DPR RI, dan Menpora. Ya mudah-mudahan prosesnya bisa didukung, Pak Menpora positif, DPR positif, Bapak Presiden positif, ini bagian kita coba mendorong persiapan untuk kedepannya sendiri. Kita harapkan suratnya bisa keluar minggu depan, pungkas Erick Thohir. Can I take a picture? Of course. Yeah. Scan first.